Puji Tuhan. Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian. Puji Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-7. Baik. Wahyu pasal 7 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Silakan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Puji Tuhan. Boleh di penulisan yang harus kita perhatikan adalah Wahyu 7 ayat 16. Namun pembacaan dimulai dulu dari ayat 15 silakan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, Ya. dan melayani Dia siang malam di Ya. bait sucinya. Ya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Di atas mereka himpunan besar orang banyak. Mereka tidak akan menderita lapar Ya. dan dahaga lagi. Terus? Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Puji Tuhan. Pengertian dari ayat ini mencakup pemeliharaan Tuhan secara limpah kepada mempelai wanitanya atau kepada mereka yang berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Amin saudaraku. Jadi saya ulangi dulu. Pengertian dari ayat ini mencakup pemeliharaan Tuhan secara limpah kepada mempelai wanitanya atau kepada mereka yang berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Puji Tuhan. Namun pengertian secara luas dari ayat ini adalah memberi suatu gambaran bahwa mereka bukanlah manusia daging yang harus menanggung penderitaan karena lapar, dahaga, karena matahari atau panas terik. Amin saudaraku. Jadi pengertian secara luas dari ayat ini adalah memberi suatu gambaran bagi kita bahwa mereka itu bukanlah manusia daging yang harus menanggung penderitaan karena lapar, dahaga, karena matahari atau panas terik. Puji Tuhan. Kesimpulannya, keadaan Sion telah mengalami pemulihan. Kesimpulannya dari ayat ini, keadaan Sion telah mengalami pemulihan. Yesaya 49 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Sion dipulihkan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Pada waktu aku berkenan, Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. aku menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk Ya. dan memberi engkau Ya. menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan untuk bagi manusia terus. Untuk membangunkan bumi kembali, Ya. dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi, Terus untuk mengatakan kepada orang-orang yang terpuruk, Ya. keluarlah. keluarlah, Pada orang-orang yang ada di dalam gelap, ya, tampillah. tampillah, terus Sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, tidak kekurangan rumput. dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ayat 10, Mereka tidak menjadi lapar, tidak haus. menjadi lapar dan haus karena sudah mengalami pemulihan. Terus Angin hangat dan terik ia matahari terik matahari. tidak akan menimpa Mereka mereka, tidak menderita karena lapar, karena dahaga, karena terik panas matahari. Terus sebab penyayang mereka Iya. akan memimpin mereka, Terus. dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. puji Tuhan. Haleluya. Tanda bahwa Sion telah dipulihkan. Titik 2. Tuhan menjawab dan menolong. Berarti Tuhan menyendekkan telinganya
dan mengulurkan tangannya sesuai dengan Yesaya 59 ayat. Sesuai dengan Yesaya 59 ayat 1. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya ulangi, tanda bahwa Sion telah dipulihkan. Titik 2. Tuhan menjawab dan menolong. Berarti Tuhan menyendengkan telinganya dan mengulurkan tangannya sesuai dengan Yesaya 59 ayat 1. Pertanyaannya titik 2. Studi pertama, kapan Tuhan menjawab? Yaitu pada waktu Tuhan berkenan. Studi yang kedua, kapan Tuhan menolong? Yaitu pada hari Tuhan menyelamatkan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, studi pertama, pada waktu Tuhan berkenan, berarti Tuhan akan menjawab. Studi yang kedua, pada hari Tuhan menyelamatkan, berarti Tuhan akan menolong. Itu sistem bolak-baliknya. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuan Tuhan memulihkan Sion. Tujuan Tuhan memulihkan Sion. Kembali dulu baca ayat 8. Tidak usah ditulis lagi ayatnya, baca saja supaya kita bisa ingat. Beginilah firman Tuhan. Ya. Pada waktu aku berkenan, Ya. aku akan menjawab engkau. Ya. Dan pada hari aku menyelamatkan, Ya. aku akan menolong engkau. Tuhan menyendengkan telinga, Tuhan mengulurkan tangan, terus Aku telah membentuk dan Ya. memberi engkau membentuk dan memberi engkau, terus menjadi perjanjian bagi manusia, ya, untuk membangunkan bumi kembali, Ya. dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, terus untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Tampillah. Terima kasih. Tujuan Tuhan memulihkan Sion dijadikan sebagai alat kemuliaan Tuhan, dalam kurung menjadi hamba Tuhan bagi manusia, bagi sesama. Itu tujuan Tuhan memulihkan keadaan Sion, untuk dijadikan alat kemuliaannya bagi sesama, bagi manusia. Puji Tuhan. Untuk mengadakan 3 hal. Untuk mengadakan 3 hal. Yaitu 1. Untuk membangunkan bumi kembali. Nah, untuk mengadakan 3 hal, yaitu 1. Untuk membangunkan bumi kembali. Arti rohaninya, untuk mengusahakan dan memeliharakan bumi atau tanah, supaya menjadi tanah yang baik dan subur, sehingga pada saat benih firman ditaburkan, akan bertumbuh, berakar dan berbuah 160-30 kali lipat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah yang harus dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi sesama. Yang pertama, untuk membangunkan bumi kembali. Artinya untuk mengusahakan dan memeliharakan bumi atau tanah, supaya menjadi tanah yang baik dan subur. Kalau tanah itu baik dan subur, benih ditaburkan, benih firman ditaburkan di atas tanah itu, akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah 160-30 kali lipat, sesuai dengan Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, ketika bumi dibangunkan kembali, tidak terlihat 3 hal lagi. Tidak terlihat lagi 3 hal, yaitu kebodohan. Saudaraku, kebodohan ini digambarkan atau bagaikan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bagaikan benih, kebodohan ini digambarkan bagaikan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Itu sama dengan mendengar firman tapi tidak mengerti. Itu benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dengar firman, mendengar firman, tapi tidak sampai mengerti. Kerugiannya itu 2. Si jahat merampas benih itu, atau si jahat menguasai hati. Puji Tuhan. Inilah, kalau tanah dibangunkan, diusahakan kembali, tidak terlihat 3 hal. Yang pertama, kebodohan.
kebodohan itu bagaikan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Arti rohani benih ditaburkan, benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu, saudaraku, mendengar firman tapi tidak sampai mengerti. Nah, kerugiannya kalau hanya mendengar tidak sampai mengerti, saudaraku, kerugiannya itu benih itu diterampas oleh si jahat atau hati dikuasai oleh si jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, habis saudaraku. Kemudian B, tidak terlihat lagi kekerasan hati. Jadi kegunaan kalau bumi dibangun kembali. Yang kedua B, kekerasan hati tidak terlihat lagi. Puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kekerasan hati itu digambarkan atau itu bagaikan tanah yang berbatu-batu. Kekerasan hati itu bagaikan tanah tapi berbatu-batu. Berarti tanahnya tipis, sedikit. Nah, tidak subur, sedikit. Ketika benih ditaburkan, dia segera tumbuh, tapi tidak berakar. Kerugiannya, tidak tahan terhadap aniaya karena firman, tidak tahan terhadap sengsara karena salib, tidak tahan uji. Puji Tuhan. Nah, itu kerugian dari tanah yang berbatu-batu, kekerasan hati. Ya, amin saudaraku. Tidak tahan ujian. Puji Tuhan. Kemudian C, tidak lagi terlihat ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup. Nah, jadi kalau tanah itu dibangunkan kembali, bumi dibangunkan kembali, saudaraku, maka keuntungannya ada 3 tadi. Yang ketiga, ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran tidak terlihat lagi di dalam hidup. Puji Tuhan. Itu bagaikan benih yang ditaburkan di semak duri. Bagaikan benih yang ditaburkan di semak duri. Ini berbicara tentang kekhawatiran hidup, menghimpit benih itu sehingga tidak bertumbuh. Ketakutan dan kekhawatiran itu bagaikan benih ditaburkan di tengah semak duri. Benih itu tidak bertumbuh karena dihimpit oleh semak duri. Jadi semak duri ini ketakutan dan kekhawatiran. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya tandaskan kembali tugas dari hamba Tuhan untuk membangunkan bumi kembali. Amin saudaraku. Haleluya. Yang sudah melayani Tuhan, perhatikanlah apa yang telah Tuhan percayakan. Layanilah Tuhan sungguh-sungguh. Salah satunya membangunkan bumi kembali. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya menjadi tanah, bumi atau tanah itu menjadi subur. Kalau tanah atau bumi itu subur, pada saat benih firman ditaburkan, dia akan bertumbuh, berakar, dan berbuah 160, 30 kali lipat. Berarti tidak terlihat 3 hal. Yang pertama, yaitu kebodohan. Apa kebodohan? Gambarannya bagaikan benih ditaburkan di pinggir jalan. Arti rohaninya, dia mendengar firman tapi tidak sampai mengerti. Nah, kerugiannya, si jahat merampas benih itu, sampai hati juga dirampas. Puji Tuhan. Kemudian B, tidak terlihat lagi kekerasan hati. Gambaran dari kekerasan hati itu tanah berbatu-batu. Jadi bagaikan benih ditaburkan di tanah berbatu-batu. Tanah berbatu berarti tanahnya tipis. Ketika benih ditaburkan, dia segera tumbuh. Dia menerima firman itu dengan senang hati. Tetapi apabila terjadi penindasan, aniaya karena firman, sengsara karena salib, ia murtad, tidak tahan terhadap ujian. Kenapa? Karena tanahnya tipis. Dia hanya tumbuh tapi tidak berakar.
Habis saudara. Kemudian kalau bumi dibangun kembali, tidak terlihat lagi yang ketiga, ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup. Saudaraku, kekhawatiran itu digambarkan bagaikan benih yang ditaburkan di tengah semak bumi. Benih itu tidak akan tumbuh karena dihimpit oleh semak bumi. Semak bumi ini gambaran dari kekhawatiran soal makan minum, soal pakaian, dan soal masa depan. Puji Tuhan, kiranya ini harus diperhatikan, terkhusus bagi yang sudah melayani Tuhan. Ini tanggung jawab kita bersama, ya, amin saudaraku. Sehingga kalau ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ibadah yang kita jalankan ini bukan lagi suatu rutinitas, tapi betul-betul kita memberi suatu pertanggungan jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Puji Tuhan. Yang kedua, untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi senyap, sunyi sepi. Tadi dijadikan alat kemuliaan Tuhan dalam puluh hamba Tuhan bagi manusia, bagi sesama, untuk mengadakan 3 hal tadi ya. Yang kedua, untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Artinya akan terlihat kembali ibadah dan pelayanan, atau berada di dalam kegiatan roh. Puji Tuhan. Yang disebut juga dengan keramaian kota, atau yang bersuami, berarti yang menempatkan Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Yang kedua, untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Arti rohaninya akan terlihat kembali ibadah dan pelayanan, atau berada di dalam kegiatan roh. Itulah yang disebut keramaian kota. Puji Tuhan. Saudaraku, ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini kepada kita adalah milik pusaka yang harus kita pertahankan. Amin saudaraku. Bangsa Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian dengan satu tujuan, supaya mereka beribadah dan melayani kepada Tuhan. Bukan supaya mereka jadi pengusaha, bukan supaya mereka memiliki kedudukan jabatan yang tinggi atau memiliki ijazah yang tinggi, bukan. Mereka dilepaskan dari perbudakan kerja paksa di Mesir, lalu dibawa ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, dengan satu tujuan, supaya mereka beribadah dan melayani kepada Tuhan sesuai dengan permohonan Musa ketika menghadap Firaun. Amin saudara. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan membagi-bagikan milik pusaka ini kepada kita, supaya terlihat kembali keramaian kota, hidup pikuk kota. Itulah kegiatan-kegiatan roh, bukan kegiatan daging. Kegiatan roh itulah ibadah dan pelayanan. Maka kita yang sudah melayani Tuhan harus bertanggung jawab kepada sesama untuk memotivasi mereka supaya tetap berada, mendapat bagian dari milik pusaka, yang itu berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan. Siapapun kita, walaupun belum mengambil bagian dalam pelayanan, sebagai suami, ayo beri motivasi kepada suami. Sebagai suami, beri motivasi kepada istri. Sebagai anak, sebagai siapapun kita, beri motivasi supaya tetap berada di dalam keramaian kota. Itulah ibadah dan pelayanan. Itulah milik pusaka yang harus dibagi-bagikan. Nah, ini tanggung jawab dari seorang anak kemuliaan, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ini tidak boleh rutinitas. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Itu dong. Itulah tujuannya Sion dipulihkan.
untuk menjadi alat kemuliaan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Selanjutnya membagi-bagikan milik pusaka, ibadah dan pelayanan. Itulah keramaian kota. Kalau seseorang tidak berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, hidupnya itu laksana janda lah ia. Digambarkan persis seperti di dalam pengkhotbah ratapan. Dulu Yerusalem itu sempat digambarkan seperti seorang ratu. Seperti seorang ratu. Tetapi begitu Yerusalem ditinggalkan, penduduknya dibuang ke Babel, laksana janda lagi ya. Jalan-jalan menuju ke Gunung Sion sunyi sepi. Puji Tuhan, haleluya. Banyak ratap tangis dan duka cita terjadi. Dulu waktu saya belum terpanggil sebagai hamba Tuhan, banyak kali saya mengalami ratap tangis, duka cita. Keadaan betul-betul sunyi sepi. Beda kalau orang yang beribadah dan melayani Tuhan. Pergumulan boleh terjadi silih berganti, persoalan boleh terjadi silih berganti, tetapi di balik itu Tuhan tetap memberi semangat baru, gairah baru, karena Roh Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita semua. Amin. Beda. Lihat orang-orang yang di luar sana, yang tidak tergembala, yang jauh dari keramaian kota, jauh dari ibadah dan pelayanan, betul-betul mengalami, betul-betul sunyi sepi. Apalagi saat menghadapi masalah, situasi yang sangat sulit, air mata tidak bisa dibendung. Itu keadaan sunyi sepi, laksana janda ia. Beda dengan orang yang berada di tengah-tengah kegiatan roh, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, di tengah-tengah keramaian kota. Kristus menjadi kepala atas dia. Kalau seorang janda tidak memiliki suami, tidak memiliki kepala, oh tiap malam air mata mengalir. Kiranya dapat dipahami. Nah inilah tugas tanggung jawab seorang pelayan Tuhan untuk membagi-bagikan milik pusaka. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, untuk mengatakan kepada siri pertama, orang yang terkurung, keluar. Yang ketiga, untuk mengatakan kepada titik dua, siri pertama, kepada orang-orang yang terkurung, keluar. Artinya berkuasa untuk melepaskan atau membebaskan orang lain dari kungkungan dosa. Puji Tuhan, tidak membiarkan orang lain di dalam kungkungan dosa. Beda dengan orang yang berada di bawah hukum Taurat. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah itulah yang disebut nyanyian berbalas-balasan. Tapi kalau hamba Tuhan, dia berkata kepada istri pertama orang yang terkurung, keluarlah. Ada tanda seru. Berarti memiliki sikap yang tegas untuk membebaskan orang-orang yang terkungkung dalam dosa. Dan untuk membebaskan orang yang terkungkung dari dosa itu tidak bisa, ayo, jangan begitu, tidak boleh. Harus ada tanda seru. Ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Puji Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Step yang kedua, untuk mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Tanda seru juga, tampillah. Artinya membawa orang lain untuk berada di dalam terang.
atau melepaskan sesamanya dari kegelapan dosa. Puji Tuhan, untuk tampil di dalam terang, untuk berada di dalam terang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Seredu, saya teringat sebelum terpanggil menjadi hamba Tuhan, betul-betul berada di dalam kegelapan yang paling gelap sekali. Betul-betul dosa itu mendarah daging. Saya bersyukur kepada Tuhan, orang tua kami, bunda, terus mendesak saya untuk kiranya segera masuk sekolah Alkitab. Puji Tuhan, tanpa disadari, bunda sudah berkata kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Puji Tuhan. Dan sekarang kita semua tampil di hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Sekarang kita ada di dalam terang. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Penampilan demi penampilan kita harus membawa orang lain keluar dari kegelapan. Dimanapun kita ditampilkan oleh Tuhan, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan, sholat, tingkah, gerak diri kita, dan dalam keadaan apapun Tuhan tampilkan kita, berusahalah untuk membawa orang lain keluar dari kegelapan. Amin. Dan mereka juga tampil di dalam terang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kapan kita melakukan tiga hal tersebut? Kapan kita melakukan tiga hal tersebut? Segera saja kita lihat jawabannya di dalam 2 Korintus 6. Kiranya saudara ikuti, jangan sampai dengar tak mengerti. Itu gambaran daripada benih ditaburkan di pinggir jalan. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Paulus dalam pelayanannya, Ya. demikian firman Tuhan. Ya. Sebagai teman-teman sekerja, Ya. kami menasihatkan kamu. Ya, sebagai hamba Tuhan menasihatkan sesama terus supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, supaya kasih karunia tidak menjadi sia-sia. Terus yang telah kamu terima. ya, Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan aku menyendengkan, menjawab terus. Dan pada hari penyelamatan, aku akan Tuhan menolong, mengulurkan tangannya terus. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Terus sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan. Kapan kita melakukan tiga hal tersebut? Jawabnya titik 2. Waktu ini dan hari ini. Jangan tunda-tunda. Bukan untuk hari esok. Waktu ini dan hari ini. Berarti selagi masih ada kesempatan, sama dengan selagi hari masih siang, supaya kasih karunia, kemurahan yang dianugerahkan oleh Tuhan tidak menjadi sia-sia. Jadi saya himbau kepada anak-anak Tuhan sedang jemaat, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, jangan suka menunda-nunda pekerjaannya. Kalaupun lelah dan letih, kalau masih bisa diupayakan, lakukanlah untuk Tuhan. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Dan saya salah satu hamba Tuhan yang paling tidak suka melihat seorang pelayan Tuhan suka menunda-nunda. Karena begitu saya tahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk saya kerjakan, langsung saya responi. Biar di rumah, biar di pastori, di mana saja, langsung tanggap. Ayo kerjakan cepat. Saya tidak mau tunda-tunda.
Sebab itu saya hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang paling tidak suka melihat pelayan Tuhan. Supaya saudara tahu itu, melihat orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya. Dan saudara harus tahu itu. Dan saya paling tidak suka lihat sebentar, besok, tunggu dulu. Kalimat-kalimat ini saya tidak suka. Sebentar, besok, tunggu dulu. Puji Tuhan. Paham saudaraku? Haleluya. Pasti Tuhan kasih kemampuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jawabnya tadi, waktu ini, hari ini, berarti selagi ada kesempatan, selagi hari masih siang. Kalau sudah gelap malam, tidak ada orang yang dapat bekerja. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 12:13. Amsal 13 ayat 12, baca. Demikian firman Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Ya. Tetapi Baca ayat 11. harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Iya. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ingat itu ya. Amin saudaraku. Amin. Sabar saja di dalam Tuhan. Jangan cepat-cepat ingin kaya tapi jalannya tidak benar. Jadi cepat naik, cepat turun. Ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Harapan yang tertunda-tunda itu menyedihkan hati. Terus, Tapi keinginan yang terpenuhi tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Puji Tuhan. Orang yang menunda-nunda pekerjaannya adalah orang yang menyedihkan hati sesamanya. Sebaliknya, orang yang menghargai kesempatan, dalam kurung, tidak menunda-nunda pekerjaannya, ia menjadi pohon kehidupan. Paham saudaraku? Haleluya. Itu bersabar saja di dalam Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Jangan cepat-cepat ingin kaya, tapi dengan mengambil jalan pintas. Sabar, hidup dalam Tuhan saja, sungguh-sungguh. Saya sudah alami itu. Awal sedikit kesaksian, awal pertama masuk Provinsi Banten, Serang, Cilegon, Merak, sekitarnya sampai Cikande. Banyak kali saya jalan kaki, banyak kali saya tidak makan, tidak minum, lapar, dahaga. Seringkali air mata keluar dari mata tidak terasa. Hampir tiap hari saya menangis. Tapi bukan karena kesalahan, karena salib yang harus saya pikir. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya bersabar, sedikit demi sedikit kekayaan surgawi saya terima, saya kumpulkan dan menjadi rema dalam hidupku. Selanjutnya, sekarang firman yang saya terima sebagai kekayaan surgawi, sekarang kita bisa masing-masing kita rasakan lewat pemberitaan firman sampai malam ini. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan saya belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Kalau saya menunda-nunda pekerjaan, hati Tuhan sedih, hati orang lain juga sedih. Jangankan hati manusia, hati Tuhan sedih. Tetapi kalau kita, saudaraku, menghargai kesempatan, tidak menunda-nunda pekerjaan, menjadi pohon kehidupan. Yesus Kristus adalah pohon kehidupan, sesuai dengan Wahyu pasal, boleh kita baca. Wahyu 22.
Ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, Ya. yaitu seberang menyeberang sungai menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. sungai air kehidupan ya. Pada ayat 1 ada pohon-pohon kehidupan. Terus yang berbuah 12 kali. berbuah 12 kali. Tiap bulan sekali. Terus Dan daun pohon-pohon itu ya, dipakai untuk penyembuhan bangsa-bangsa. puji Tuhan. Pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Pohon kehidupan itulah pribadi Yesus. Berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, itulah 12 murid atau 12 rasul. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pohon kehidupan itulah pribadi Yesus Kristus. Berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, itu menuju kepada 12 murid atau 12 rasul. Puji Tuhan. Sebagai pohon kehidupan, Yesus sebagai pohon kehidupan, Dia tidak menunda-nunda apa yang dipercayakan oleh Bapa kepada Dia. Puji Tuhan. Kita lihat Matius, Injil Matius pasal 26. Boleh baca 38 ya? Boleh, atau 38 sampai 42 baca. Di taman Getsemani. Ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Terus tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus maka ia maju sedikit, ya, lalu sujud dan berdoa. Ya, lebih maju dari murid-murid. Yakobus, Petrus dan Yohanes maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Terus katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Terus, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Iya. Terus baca 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya, 38, 39 dan 42 ya. 38, 39 dan 42 baca. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Terus, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus tidak menunda-nunda pekerjaan Allah. Dia harus meminum cawan Allah. Meminum cawan Allah artinya Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian terlaksanalah kehendak Allah. Seandainya Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa menunda-nunda pekerjaannya, maka kehendak Allah tidak terlaksana. Amin, saudaraku. Kemudian pada saat dia proses penyaliban itu dimulai dari taman Getsemani. Dimulai dari ciuman palsu dari Yudas Iskariot. Kemudian pada saat ciuman palsu Yudas Iskariot ini memberitahukan atau tanda pemberitahuan kepada mereka yang hendak menangkap Yesus, yang hendak menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Lalu melihat situasi itu, Simon Petrus segera mengambil pedangnya lalu memutuskan telinga salah seorang dari hamba imam besar Kayafas. Namun Yesus sadar betul dengan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Maka ia segera mengambil telinga yang putus lalu ditempelkan kembali. Tidak cukup, tidak berhenti sampai di situ. Pada saat menghadapi 3 pengadilan, yang pertama di hadapan imam besar Kayafas, pengadilan agama, sekalipun dia difitnah, dituduh,
Namun Yesus tetap berdiam diri. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak berusaha melepaskan diri dari sengsara itu. Dia tetap berdiam diri. Maupun pengadilan yang kedua di hadapan Pilatus. Di situ bangsa Yahudi atau orang Yahudi mulai mendesak-desak Pilatus. Mendesak-desak Pilatus untuk segera menyalibkan Yesus Kristus. Mereka menuduh bahwa Yesus ini adalah penjahat. Tetapi Pilatus selama dia melihat, memeriksanya, selama peradilan itu berjalan dengan seksama, dengan hikmat, tidak satu pun kesalahan ditemukan. Namun sekalipun ada tuduhan-tuduhan, desakan-desakan yang menyudutkan Yesus, Yesus tetap bertahan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, juga tidak mau melepaskan diri dari salib. Maupun di hadapan Herodes sendiri mengakui bahwa Yesus, kesalahan di dalam diri Yesus tidak ada, sehingga dia dikembalikan kepada Pilatus kembali. Andai saja Yesus berjuang melawan kejahatan, berjuang menghadapi sesamanya, kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka rencana Allah berantakan. Penyelamatan tidak terjadi di atas kayu salib. Andai kata Yesus berusaha melepaskan diri dari pekerjaan Allah yang besar, dia menunda pekerjaan yang besar, maka jauh dari keselamatan. Memang awalnya pada ayat 39 Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Memang ada permohonan yang demikian dinaikkan kepada Bapa. Tapi tidak berhenti sampai di situ, masih koma. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Lalu pada ayat 42 Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Ayo kita belajar. Yang suka menunda-nunda pekerjaannya, melalaikan pekerjaannya, ayo minta ampun kepada Tuhan malam ini. Memang saat kita dipercayakan suatu pekerjaan yang mulia, sakit bagi daging. Pekerjaan untuk memikul salib itu tidak enak bagi daging, sakit. Tapi percayalah, kalau kita mengerjakan pekerjaan Allah Bapa, walaupun sakit bagi daging, kehendak Allah terlaksana. Hai sidang jemaat, saudaraku yang saya kasih, perhatikan ini baik-baik. Terkhusus yang sudah melayani Tuhan, buat sesuatu yang mulia. Baik engkau sebagai pemimpin pujian, pembaca firman, singer, kolektan, pemain musik, guru sekolah minggu, multimedia, fokus, bendahara, sekretaris, sebagai pengetikan khotbah, video, kamera, streaming, apapun, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Sekalipun mungkin tidak enak bagi daging, tapi ingat, supaya kehendak Allah terlaksana, jadilah kehendakmu Tuhan. Bagaimana dengan respon kita malam ini? Ingat, ada saja Yesus berjuang melawan sesamanya karena tuduhan palsu. Kehendak Allah tidak terlaksana.
tapi semua harus dipikul. Sakit bagi daging, tapi kehendak Allah terlaksana. Seringkali logika kita menggagalkan rencana Allah, membatalkan pekerjaan Allah yang besar. Karya Allah terbesar adalah salib di Golgota. Itu pekerjaan besar. Puji Tuhan. Kalau berarti, perhatikan ini, kalau melayani, mengerjakan sesuatu, belum sampai menanggung penderitaan yang tidak harus saya tanggung, berarti itu belum pekerjaan besar. Ingat, sebagai apapun tugas dari seorang imam melayani, ketika dia mengerjakan pekerjaan itu, kalau belum sampai menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, berarti belum terlihat karya Allah yang besar. Karya Allah besar menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu karya Allah terbesar. Jadi bukan pada saat langit bumi diciptakan, bukan pada saat langit bumi dan segala isinya ada. Bukan itu karya Allah terbesar. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Mana yang lebih besar? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, atau pada mulanya firman Allah? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita semua tolong orang lain, keluarkan dia dari terang, ya. Amin, saudaraku. Kita dijadikan hamba Tuhan, tolong orang lain, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya tahu siapa yang konsentrasi, saya tahu yang ngantuk, saya tahu mata yang kosong. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sungguh-sungguh perhatikan mana yang lebih besar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, atau pada mulanya adalah firman. Yang terbesar adalah karya Allah. Itulah salib di Golgota. Itulah pribadi Yesus menanggung penderitaan yang tidak harus tanggung. Dia meminum cawan Allah, sehingga dengan demikian kehendak Allah terlaksana. Amin, saudaraku. Banyak gereja-gereja hampir tidak mengerti mana yang terbesar, berkat jasmani atau perkara lahiriah, atau karya Allah yang terbesar, atau sengsara salib. Banyak gereja-gereja, kebenaran di hari-hari ini mulai dikaburkan, salib disingkirkan, dan di gereja lebih mengutamakan soal berkat-berkat secara lahiriah. Kebenaran mulai diputar balik, fakta mulai diputar balik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa ketika menanggung penderitaan itu ringan. Yesus sendiri berkata, kalau ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Ini kan permohonan. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Artinya sengsara salib itu sakit bagi daging. Tapi kalau Tuhan berkehendak, ya pikul saja. Jangan lari dari kenyataan.
inilah pekerjaan Allah yang besar. Yesus sebagai anak tunggal Bapa tidak menunda-nunda. Amin, saudaraku. Dan akhirnya menghasilkan buah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Itulah 12 murid Yesus, 12 rasul, 12 murid atau 12 murid Yesus Kristus. Jadi pekerjaan selalu menghasilkan buah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Itulah 12 murid, 12 rasul. Amin, saudaraku. Sekarang kita lihat pengajar rasul-rasul. Kisah Rasul 20, Kisah Rasul 2. Ayat 42. Demikian firman Tuhan. Iya. Secara hidup jemaat yang pertama. Iya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Iya. dan dalam persekutuan. Iya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pengajaran rasul-rasul antara lain tekun dalam persekutuan. 1. Tekun dalam persekutuan. 2. Tekun untuk memecahkan roti. 3. Tekun berdoa. Itulah pengajaran rasul-rasul. Tadi pohon kehidupan itu berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Itu menunjuk kepada 12 murid atau 12 rasul. Sedangkan pengajaran rasul-rasul tekun dalam persekutuan. 1, 2, tekun dalam memecahkan roti. Tekun untuk memecahkan roti. 2, 3, tekun dalam berdoa. Dalam pelajaran tabernakel itu terkena kepada 3 macam alat di dalam ruangan suci. Banyak orang bernyanyi tentang ruangan suci, ruangan maha suci, tetapi dia tidak tahu ruangan suci, tidak tahu ruangan maha suci. Ini ruangan suci. 3 alat di dalamnya. Meja roti 1, meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mesbah dupa. Puji Tuhan. Dan 3 macam alat ini menunjuk kepada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Meja roti, alat pertama, meja roti sajian, itu menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam memecahkan roti. Pengajaran rasul-rasul, tekun dalam pemecahan roti. Alat yang kedua, pelita emas, itu menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu. Ketekunan dalam pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Dalam pelajaran, dalam pengajaran rasul-rasul, itu bertekun dalam persekutuan. Kemudian alat yang ketiga, mesbah dupa, itu menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Dalam pengajaran rasul-rasul, pelajaran pengajaran rasul-rasul, tekun dalam berdoa. Puji Tuhan. Itu hasil buah dari pekerjaan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Puji Tuhan. Sehingga pada saat bangsa Israel dikeluarkan keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan kerja paksa di Mesir, 3 hari perjalanan mereka tiba di Gunung Sinai. Pada saat mereka tiba di Gunung Sinai, disitulah Allah turun ke atas Gunung Sinai, ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, awan padat, itulah doa penyembahan. Yang kedua, kilat yang disertai dengan bunyi guru menderu, itulah ibadah raya minggu disertai kesaksian. Kemudian bunyi sangkakala, itu menuju kepada ketekunan dalam ibadah pendalaman kita sertai dengan perjamuan suci. Berarti
tiga macam ibadah pokok ini adalah ibadah itu berasal dari Allah, dari surga. Itu bukan ibadah buatan tangan manusia. Banyak orang Kristen hanya mengerti ibadah raya minggu. Dua ibadah yang lain dikesampingkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sementara orang yang tidak mengerti tentang tiga macam ibadah pokok, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Ketekunan. Ya, ketekunan dalam tiga macam ibadah pokok. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu marilah kita boleh baca 19 sampai 20, 19 21 tidak usah ditulis ya. Baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kalau kita dapat beribadah melayani itu dengan tiga macam ibadah pokok, tekun dalam tiga macam ibadah pokok itu karena darah Yesus. Bangsa Israel melepaskan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu karena darah anak domba Paskah. Lalu dibawa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian sebagai milik pusaka yang diwariskan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Tujuannya adalah satu, supaya mereka beribadah. Terus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir dirinya sendiri terus terjadi. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Besar, kepala rumah Tuhan. Terus karena itu marilah kita Allah dengan hati yang terus ikhlas. Terus dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh. Terus oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Pengakuan tentang pengharapan. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dalam pekerjaan baik. Terima kasih. Pada ayat 22 sampai ayat 24 di sini ada keyakinan iman, kemudian teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Kemudian itu pada ayat 20 keyakinan iman ayat 22, pengakuan tentang pengharapan itu ayat 23, kemudian kasih itu ayat 24. Jadi iman, harap dan kasih. Pada ayat 22 sampai 24 ada kata iman, harap dan kasih. Iman itu tekun sama dengan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Pengharapan atau kesucian itu menuju kepada ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Kasih itu menuju kepada ibadah doa penyembahan, iman, harap dan kasih. Kemudian ayat 25 sampai 26. Baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa ada perkataan pertemuan? Nah, itu sama dengan ketekunan dalam tiga macam ibadah pokok. Terus seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Terus tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terus sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tentang ketekunan dalam tiga macam ibadah pokok, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah raya minggu, ibadah doa penyembahan, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan. Darah Yesus tidak berlaku atas dia. Maka itu sebabnya tadi saya katakan tiga macam ibadah pokok ini itu bukan buatan tangan manusia, itu bukan buatan pendeta atau yang diwariskan oleh gerejawi dari nenek moyang, bukan. Itu ibadah yang turun dari surga, dari Allah sendiri. Seperti pada saat Allah turun ke atas gunung Sinai disertai dengan tiga hal tadi. Jadi dalam perjanjian lama
Itu pada saat bangsa Israel beribadah di Gunung Sinai. Dalam perjanjian baru, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, itulah buah 12 buah dari pohon kehidupan. Lalu andai kata kita tidak tekun di dalam 3 macam ibadah pokok, tidak tekun menjalankan tiga macam ibadah pokok, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Kan buahnya kan buah penyelamatan. Buah pohon kehidupan 12 rasul 12 kali berbuah tiap-tiap bulan sekali. Nah, itulah pengajaran rasul-rasul. Dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Dalam perjanjian lama sudah dibuktikan. Dalam perjanjian baru, gereja hujan awal telah dinyatakan pengajaran rasul-rasul tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Lalu di akhir zaman dalam kitab Wahyu juga dinyatakan bagi kita malam ini. Perjanjian lama, gereja hujan awal, perjanjian baru, di hujan akhir dalam kitab Wahyu. 3 macam ibadah pokok itu buah dari pohon kehidupan. Maka saya tandaskan, andai kata Yesus sebagai anak tunggal Bapa menunda-nunda pekerjaannya di atas kayu salib, habislah kita. Beda dengan manusia tadi, bekerja sedikit langsung, mulutnya banyak, komentarnya banyak. Mulut tidak komentar, tapi hatinya bersungut-sungut. Dikala dia berkorban. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Paham saudara? Amin. Haleluya. Ayo, jangan tunda-tunda lagi pekerjaan Allah yang besar ini. Ya, habis dulu. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Haleluya. Betapa Tuhan baik kepada kita semua ya. Amin. Habis dulu. Hari-hari ini dengan gencar sekali Tuhan membuka kerannya dari surga untuk kita nikmati bersama-sama. Kita semua dipuaskan dari rasa dahaga, seperti perempuan Samaria dipuaskan dari rasa dahaga. Dia tidak haus lagi dengan laki-laki, dengan kenajisan. Sudah dipuaskan. Tidak lagi dosa kenajisan, tidak lagi dosa kejahatan. Sudah dipuaskan. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sejauh ini bisa dipahami. Baik. Sekarang kita lihat perbandingan antara yang menunda pekerjaan dengan orang yang menghargai kesempatan. Petrus 2 ayat 13. Baca. Boleh baca sampai ayat 14? Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Boleh baca ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Hewan yang tidak berakal, nabi-nabi palsu. Terus sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Binatang hidup hanya satu kali ya. Itulah nabi-nabi palsu. Terus
Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Seperti binatang liar, seperti binatang buas. Menghujat apa yang tidak mereka ketahui, menghujat salib. Terus dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Kejahatan mereka, perhatikan. Berfoya-foya pada siang hari. Foya-foya pada siang hari. Terus mereka anggap kenikmatan. Kenikmatan. Terus mereka adalah kotoran dan noda. Mereka itu adalah kotoran dan noda. Terus yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Mabuk dalam hawa nafsu. Terus kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ya, puji Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu, mabuk hawa nafsu, disebutlah orang-orang malam atau kegelapan. Sebab mereka itu berpoya-poya pada siang hari, sama dengan memboroskan harta rohani mereka. Inilah orang yang menunda-nunda pekerjaannya dan tidak menghargai kesempatan. Selagi hari masih siang, kerja. Sebab tiba waktu malam, semua orang tidak bisa lagi bekerja. Nabi-nabi palsu, mereka mabuk dalam hawa nafsu. Mereka itu kotoran dan noda. Tidak menggunakan kesempatan yang ada. Sebab pada siang hari mereka berpoya-poya, memboroskan harta rohani, harta surgawi. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia melayani sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saat kapan hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan bekerja? Pada siang hari. Artinya selagi ada kesempatan. Waktu ini, hari ini, selagi ada kesempatan. Tapi kita lihat di sini, mereka justru berpoya-poya pada siang hari, memboroskan harta surgawi, harta rohani, kekayaan surgawi. Mereka mabuk dalam hawa nafsu. Mabuk dalam hawa nafsu daging. Jadi semua tabiat daging dilakukan. Itu noda, itu kotoran. Itu kan perbuatan malam. Maka ketika mereka melakukan itu siang hari, sama dengan memboroskan harta surgawi, harta rohani, karunia jabatan, karunia Roh Kudus, dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Paham saudara? Amin. Mabuk dalam hawa nafsu itu perbuatan malam. Ya, amin saudara. Jadi jikalau itu dilakukan di siang hari, memboroskan harta surgawi, karunia Roh Kudus, dan jabatan yang dipercayakan. Memang kalau kita perhatikan pada ayat sebelumnya, terkhusus dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3, mereka itu memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Haleluya. Kemudian banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mabuk dalam hawa nafsu, mabuk hawa nafsu itu adalah perbuatan malam. Lalu pada ayat yang ketiga, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Menyampaikan 2-3 ayat, lalu ditambahkan dengan cerita isapan jempol, ditambahkan tentang cerita si kancil, si kura-kura, si buaya, ditambahkan dengan cerita-cerita apa saja. Seolah-olah cerita isapan jempol ini, seolah-olah si kancil, si buaya bisa melengkapi ayat firman Tuhan untuk menguduskan sidang jemaat yang dengar firman. Manusia tidak akan bisa dikuduskan dengan cerita isapan jempol. Manusia hanya bisa dikuduskan oleh air dan firman yang limpah. Tapi
Tapi karena mereka mabuk dalam hawa nafsu, ya mau tidak mau mereka mencari untung dari sidang jemaat dengan cerita-cerita isapan jempol, menyampaikan 2-3 ayat, lalu ditambah dengan cerita-cerita si A, si B, cerita ini, cerita dunia. Semua buku-buku dihafal, semua buku-buku anekdot, semua cerita-cerita filsafat semua dihafal-hafal untuk menampakkan 2-3 ayat ini. Itu ciri hamba Tuhan yang sedang berfoya-foya pada siang hari, memboroskan hartanya, tidak menunda-nunda pekerjaan yang dipercayakan, tidak memanfaatkan kesempatan. Sementara kesempatan hanya datang 1 kali, tidak 2 kali. Untuk yang kesekian kali saya sampaikan, Esau sibuk berburu daging. Akhirnya dia kehilangan hak kesulungan dan berkat dari hak kesulungan. Begitu dia kembali mencari hak kesulungan itu, dia ditolak karena dia tidak menghargai kesempatan yang ada. Puji Tuhan, karena dapat dipahami dengan baik. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Berjaga-jaga. Boleh baik baca ayat 4. Tetapi kamu, ya, saudara-saudara, judulnya tadi berjaga-jaga. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Tidak, bukan orang malam. Terus sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Lihat ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Orang-orang siang yang sudah menghargai kesempatan, selagi hari siang memanfaatkan kesempatan terus. Kita bukanlah orang-orang malam. Kita bukan orang malam. Atau orang-orang kegelapan. Atau orang kegelapan. Terus sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Iya. Tapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur, berjaga-jaga sadar, itu pekerjaan orang siang. Terus sebab mereka yang tidur, ya, tidur waktu malam. Itu pekerjaan malam. Terus dan mereka yang mabuk dalam hawa nafsu. Terus mabuk waktu malam. Jadi mabuk dalam hawa nafsu itu perbuatan dari orang yang gelap. Itu perbuatan kegelapan di waktu malam itu. Tapi tadi kita sudah lihat hamba-hamba Tuhan berfoya-foya pada siang hari, memboroskan harta rohani, harta surgawi, karunia-karunia Roh Kudus, dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Ambil seribu. Puji Tuhan. Jangan sibuk dengan Android. Jadi mabuk hawa nafsu itu perbuatan kegelapan. Tapi itu yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan tadi. Nah, sama dengan berfoya-foya pada siang hari, tidak memanfaatkan kesempatan. Seharusnya selagi hari siang kerjalah. Tapi justru yang mereka kerjakan adalah perbuatan kegelapan, hidup dalam hawa nafsu. Ingat, itu kotoran, itu mudah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, jangan sia-siakan kasih karunia di atas tadi sudah disinggung. Bukankah kita melayani karena kemurahan Tuhan? Dipercayakan karunia jabatan karena kasih karunia. Dia yang telah naik, dia juga yang turun ke dunia orang mati untuk memberikan jabatan-jabatan dan karunia-karunia. Nah, berarti kasih karunia. Puji Tuhan. Nah, ini
pelayan-pelayan yang tidak memanfaatkan kesempatan. Di waktu siang hari mereka berpoya-poya, sebab mereka melakukan perbuatan malam kegelapan, hidup dalam hawa nafsu, padahal itu kotoran dan ludah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, ambil seribu. Injil Lukas. ayat 34 sampai 35. Diperhatikan ya firman yang sudah disampaikan. Ambil seribu. Jangan hati-hati. Perbuatan kegelapan berarti berboya-boya. Injil Lukas 21 ayat 34. Terlebih dahulu, nasihat supaya berjaga-jaga. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jangan syarat oleh pesta pora. Terus. Dan kemabukan. Kemabukan. Serta kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi. Terus. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Terima kasih. Syarat oleh pesta pora, kemabukan dalam kurung hawa nafsu, serta kepentingan duniawi. Itu adalah perbuatan kegelapan. Saya ulangi, syarat pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Itu adalah perbuatan kegelapan dari orang-orang malam. Ambil seribu. Perlu untuk diketahui. Perhatikan dulu ke sini. Janganlah berusaha untuk melepaskan diri dari Tuhan hanya untuk menginginkan kebebasan dunia. Kebebasan dunia adalah jerat. Bersyukur saja kalau sampai sejauh ini kita masih terikat dengan Tuhan, terikat dengan ibadah, terikat dengan pelayanan. Berarti lepas dari dunia dan kepentingannya. Tapi kalau kita berusaha melepaskan diri hanya untuk menginginkan kepentingan dunia, itu jerat bagi setiap orang. Itu perangkap setan. Jadi berbahagialah yang sudah terikat dengan Tuhan, terikat dengan ibadah, terikat dengan pelayanan. Jangan lagi berusaha untuk melepaskan diri dari ibadah dan pelayanan. Jangan berusaha melepaskan diri dari Tuhan hanya menginginkan di masa dunia. Itu jerat perangkap setan. Amin, saudara. Amin. Sebab itu perbuatan kegelapan itu jerat, saudaraku. Saya senang sekali apabila ada hamba Tuhan menyatakan hal yang sedemikian kepada umat Tuhan. Tidak hanya sibuk dengan perkara lahiriah, dengan soal berbicara soal pelipat gandaan uang di dalam gereja. Tapi jangan sampai kita sibuk soal pelipat gandaan uang di gereja, tetapi menghujat Allah, menghujat salibnya, mengecilkan salibnya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Uang tidak pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Harta, kekayaan, kedudukan, jabatan yang tinggi, ijazah yang tinggi tidak pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup hanyalah salib. Itu jangan menghujat Allah. Sama menghujat Allah. Mereka yang hidup dalam kegelapan, sibuk dengan perbuatan malam. Syarat pesta pora,
kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia. Haleluya. Kalau misalnya ada di antara kita di dalam hati mulai tersirat untuk melepaskan diri dari Tuhan, malam ini kembali kau bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dengan apakah aku mengucap syukur selain menyerahkan diriku kepada Tuhan malam ini? Firman Tuhan. Amin. Di situ kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Baca 35. Itu bagian dari 34-35. Baca. Sebab Dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya, terus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ayat 36, jagalah senantiasa sambil berdoa. Terus supaya kamu beroleh kekuatan, ya, untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, ya, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sedangkan perbuatan siang atau terang adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Itu perbuatan dari orang siang. Lihat, kita kaitkan dengan 1 Tesalonika pasal yang kelima tadi, ayat 6 langsung. Ayat 5 sampai 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, iya, dan anak-anak siang. Iya. Kita bukan orang-orang malam, iya, atau orang-orang kegelapan. Iya, yang hidup dalam hawa nafsu tadi. Terus syarat pesta pora, kepentingan duniawi. Terus sebab itu baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Itu perbuatan malam. Terus Tapi berjaga-jaga dan sadar. Itu perbuatan siang terang. Berjaga-jagalah dan berdoa. Amin. Itu perbuatan dari orang-orang siang. Jadi berjaga-jaga itu adalah orang yang memanfaatkan kesempatan yang Tuhan percayakan, tidak menunda-nunda pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu berjaga-jaga dan berdoa. Itu perbuatan siang hari, atau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan percayakan. Paham, saudaraku? Mari kita lihat lebih jauh tentang berjaga-jaga. Injil Matius pasal 26. Tiga delapan dan 40 dan 41, 38, 40, 41 baca. Di taman Getsemani. Ya. Lalu katanya kepada mereka, ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Terus bolehlah baca 38 sampai 41 baca. Maka ia maju sedikit, ya, lalu sujud dan berdoa katanya, ya, ya Bapakku, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Itulah pokok doanya saat dia berjaga-jaga. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Iya, ini kan perbuatan malam. Berarti masih hidup dalam hawa nafsu. Terus, dan ia berkata kepada Petrus, iya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Iya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah. Terus supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Iya. Berjaga-jaga dan berdoa berarti menyembah selama 1 jam bersama dengan Tuhan. Menyembah selama 1 jam bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang sudah melayani Tuhan,
tetap berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Doa dan menyembah. Doa dan menyembah. Berjaga-jaga selama 1 jam dengan Tuhan, itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi lewat penyembahan ini berarti itu adalah tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah selama 1 jam dengan aku. Nah, itu berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Biasanya orang yang berjaga-jaga hidup dalam penyembahan atau penyerahan diri sepenuh itu selalu disertai dengan doa. Kemudian berjaga-jaga dengan Tuhan selama 1 jam juga disertai dengan sadar. Amin, saudara. Berjaga-jaga itu selalu disertai dengan doa. Terus naikkan permohonan kepada Tuhan. Berjaga-jaga juga disertai dengan sadar. Puji Tuhan. Dalam pemecahan roti yang kedua, berarti Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Dia memberikan itu adalah dengan satu tujuan, supaya mereka jangan pingsan di jalan. Berarti supaya tetap sadar. Ada pemecahan roti, Tuhan pecah-pecahkan roti, Tuhan bagi-bagikan segenap hidupnya. Itulah firman Allah yang kita terima malam ini, ayat demi ayat, pasal demi pasal, yang telah dipecah-pecahkannya. Itulah segenap hidup Tuhan yang diberikan kepada kita, supaya kita tetap sadar. Banyak orang Kristen tidak sadar, sudah melakukan kesalahan tapi tetap merasa diri baik. Kan tidak sadar namanya. Paham saudara? Ukuran baik itu di mata Tuhan atau di mata manusia? Tentu ukuran baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kalau ukuran baik di mata manusia, banyak kali banyak orang tidak sadar. Paham saudara? Tapi Tuhan pada kesempatan dalam pemecahan roti yang kedua, Tuhan membagi-bagikan roti, 7 roti dan beberapa ikan kecil kepada 4.000 orang laki-laki. Tujuannya supaya mereka jangan pingsan di jalan. Pingsan itu sama dengan tidak hidup tapi tidak mati, sama dengan tidak sadarkan diri. Paham saudara? Amin. Tadi saya katakan, banyak orang Kristen tidak sadar, sudah berbuat baik tapi selalu merasa diri baik. Sudah berbuat jahat tapi merasa diri selalu baik. Nah, berbuat baik di mata manusia atau di mata Tuhan? Kalau berbuat baik hanya di depan mata manusia, nah, banyak orang seperti ini tidak sadar. Tapi kalau perbuatan baik itu di hadapan Tuhan, pasti sadar. Puji Tuhan. Nah, inilah keadaan orang yang berjaga-jaga, keadaan orang yang selalu menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berjaga-jaga disertai doa, berjaga-jaga disertai dengan sadar. Inilah perbuatan-perbuatan terang dari orang-orang siap.
Orang yang memanfaatkan kesempatan yang Tuhan percayakan. Kalau pemerintah berdoa selalu itu ada panjang kesabaran. Nah, itulah panjang sabar Tuhan. Puji Tuhan. Raja yang paling bahagia dengan. Jadi kesempatan ini adalah panjang sabarnya Tuhan. Kesempatan yang tersisa sekarang ini tinggal sedikit. Ada satu ayat yang membuat saya senang sekali, tapi saya lupa ayat itu. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, tinggal sedikit. Lebih lama waktu kita memulai percaya kepada Dia. Itu persamaan dari ayat itu. Jadi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, tinggal sedikit. Lebih lama waktu kita memulai percaya. Semoga lain waktu saya dapatkan ayat itu. Puji Tuhan. Ayo, kerjalah selagi hari masih siang. Nanti malam akan terjadi. Pada saat langit dan bumi bergeser, matahari, bulan, dan bintang tidak bersinar lagi. Itu waktu malam. Tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja. Puji Tuhan. Maka saudara, bersyukurlah kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melayani Tuhan, mengusahakan dan memeliharakan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini kepada kita, sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalaupun saat kita mengusahakan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan sakit, karena memang harus sakit diri pikul salib, sakit bagi daging, tetapi tetap mengucap syukur. Amin, saudara. Puji Tuhan. 1 Tesalonika. tadi. Ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, ya, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Itu perbuatan dari orang-orang siang yang selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan atau memanfaatkan kesempatan selagi hari masih siang. Terus, sebab mereka yang tidur, ya, tidur waktu malam, menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Terus, dan mereka yang mabuk waktu malam. Itu perbuatan malam, tidur, mabuk dalam hawa nafsu, syarat pesta pora, kepentingan-kepentingan duniawi. Terus, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, iya, baiklah kita sadar, berjaga-jaga dan sadar terus, berbaju cerah iman dan kasih, iya, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sadar berarti berbaju cerahkan iman dan kasih, kemudian berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi sadar itu berbaju cerah, iman dan kasih itu pada bagian tubuh. Kemudian berketopongkan pengharapan keselamatan itu bagian kepala. Jadi baju cerah itu pakaian pada tubuh, iman dan kasih. Amin, saudara. Iman itu berarti percaya walaupun tidak melihat. Dibenarkan oleh darah salib. Itu kebenaran karena iman. Dibenarkan oleh salib.
bukan lagi karena hukum Taurat melakukan atau mengandalkan kekuatan. Sedangkan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kemudian kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itu tindakan dari anggota-anggota Tuhan. Amin. Kemudian berketopokan pengharapan keselamatan itu bagian kepala. Ketopok untuk menyelamatkan kepala. Di dalam kepala ini penuh dengan pemikiran-pemikiran. Ini pemikiran ini harus diselamatkan. Dengan berketopongkan pengharapan keselamatan. Itu sebabnya berjaga-jaga itu selain disertai dengan doa, harus juga disertai dengan sadar berketopongkan keselamatan. Pemikiran di dalam kepala ini harus dengan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh pikiran Allah. Amin. Berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga dan sadar. Kiranya dapat dipahami dengan itu yang menyebabkan kita. Itulah perbuatan-perbuatan orang-orang Sia. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus. Betapa kasih-Nya membeban hati kita. Firman Allah yang kita terima bagaikan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam, hidup dan kuat, sehingga dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi, dan dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika dosa itu dikoreksi, dosa yang tidak dapat dilihat oleh mata dikoreksi, itu sakit bagi kami. Tetapi ketika selesai operasi dijalankan oleh pedang tajam bermata dua, Tuhan membalik luka-luka di hati. Dia menyembuhkan, Dia menyelesaikan segala persoalan permasalahan yang kita alami. Dari atas, dari awal saya menyampaikan firman, atau kita menerima pembuka rasa firman, itu sudah menyayat hati dan perasaan kita, dan rasanya sakit sekali. Tapi ini Tuhan yang membalik luka di hati, membeban hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Baik, sekarang kita sudah lihat orang-orang malam atau yang menunda-nunda pekerjaan Tuhan, dan orang-orang siang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan percayakan. Kita sudah lihat. Kita kembali melihat tanda orang-orang yang berjaga-jaga atau orang-orang siang tadi di dalam Injil Lukas pasal 21. Ayat 37 sampai 38, namun pembacaan ayat 36 mulai. Silakan kan. Demikian firman Tuhan. Ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Iya. Supaya kamu beroleh kekuatan. Berjaga-jaga sambil berdoa, berjaga-jaga sambil sadar. Terus untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Iya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dia dapat
supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia apabila dia datang kelak di dalam kemuliaannya. Kemudian 37. Pada siang hari, Ya. Yesus mengajar di bait Allah. Tadi Yesus pohon kehidupan. Dia mengerjakan pekerjaan Allah Bapa. Dia tidak menunda-nunda pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah Bapa. Dia orang siang, bukan orang malam. Terus, Dan pada malam hari, dia keluar dan Ya. bermalam di gunung yang bermalam bernama Zaitun. di Bukit Zaitun. Terus, Dan pagi-pagi semua orang Ya. banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Yesus adalah pohon kehidupan yang tidak menunda-nunda pekerjaan Allah Bapa. Sehingga tiga situasi di dalam satu hari satu malam akan terlihat. Yaitu, istri pertama siang hari, ia mengajar di bait suci Allah. Malam hari, bermalam di gunung atau di Bukit Zaitun, menandakan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Tadi siang hari mengajar di bait suci sama dengan penuh dengan firman Allah. Malam hari bermalam di gunung, itulah Bukit Zaitun, menunjukkan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kemudian pada pagi-pagi hari, pada fajar menyingsing, fajar terbit, semua orang datang kepadanya. Amin. Bukankah menunjukkan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan? Yesus menjadi alat kemuliaan bagi Allah untuk melakukan 3 hal di atas tadi. Puji Tuhan. Kejadian dalam 1 kali 24 jam. Siang hari dia mengajar di bait suci, menunjukkan Yesus penuh dengan firman. Malam hari bermalam di gunung atau Bukit Zaitun, menunjukkan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga digambarkan segumpal asap yang disertai dengan api untuk menerangi kegelapan. Jadi tidak ada kesempatan di malam hari, malam gelap tidak menguasai Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Karena dia bermalam di gunung Bukit Zaitun. Tapi apa yang terjadi pada fajar terbit? Begitu fajar terbit, semua orang datang kepada dia. Inilah tugas dari hamba Tuhan tadi. Amin, saudaraku. Melakukan 3 hal supaya semua orang datang. Begitu muncul hari yang baru, jiwa bertambah. Hari yang baru, jiwa datang kepada Tuhan. Hanya dapat dipahami. Dengan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Andai saja pekerjaan Allah tertunda, itu tidak mungkin terwujud. Walaupun terbit fajar, tidak mungkin orang datang kepada Tuhan. Terbit lagi fajar besok, tidak mungkin. Tapi karena dia melakukan pekerjaannya dengan setia sampai mati, bahkan sampai mati di atas dosa. Fajar terbit, orang kata, hari baru muncul, semua orang kata. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, saya rindu kiranya firman ini nyata di dalam kehidupan kita semua. Tidakkah saudara memikirkan orang lain yang belum mengenal pengajaran mempelai? Soal ibadah saja belum dipahami, belum paham. Apalagi soal-soal yang lebih dalam lagi.
kadang tidak mengerti mana yang lebih penting, salib atau berkat. Itu saja tidak mengerti. Nah, sebab itu inilah tanggung jawab kita sebagai alat kemuliaan Tuhan bagi sesama untuk mengerjakan 3 hal. Kapan kita kerjakan? Waktu ini, hari ini, selagi hari masih siang, selagi ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Mari kita